Oke, masih bersama saya Jiam Santo dari situs rahasia sukses clickbank.com. Saya berbagi tentang video tutorial seri affiliate marketing berbayar untuk Anda member yang sudah membeli paket tutorial tentang belajar affiliate marketing di rahasia sukses clickbank.com. Ini adalah video rencana aksi kedua dan semoga Anda sudah melihat di video pertama rencana aksi. Dan Anda bisa dapatkan hal penting di sana, Anda bisa catat poin-poin penting di sana, kemudian Anda bisa mulai buat rencana kerja yang lebih sistematis, dan kemudian Anda bisa masuk mulai di pintu masuk yang benar gitu ya. Nah, di akhir video rencana aksi 1 saya juga sedikit menyinggung bagi Anda yang tidak punya kartu kredit ya. Saya secara khusus saya membuat video ini buat Anda yang sudah punya kartu kredit maupun yang belum punya kartu kredit ya, tetapi walaupun sedikit banyak sudah saya bahas di video tutorial di member area, tetapi paling tidak di video rencana aksi kedua ini saya akan sedikit memberikan Anda garis-garis besar rencana kerja Anda gitu ya. Oke, di rencana aksi kedua ini saya akan share tentang model-model website yang proven untuk kita para affiliate marketer ya, yang bisa menghasilkan uang sejauh ini, dan saya ingin share model-model websitenya seperti apa. Nah, secara khusus untuk Anda yang tidak memiliki kartu kredit ya, saya tetap katakan kepada Anda bahwa kartu kredit ini adalah hukumnya wajib. Jadi walaupun Anda hari ini nggak punya, tetapi paling tidak Anda harus punya set ya, Anda hanya punya rencana ya. Nah, dalam 6 bulan atau dan sampai 1 tahun ke depan Anda harus punya kartu kredit, karena saat ini untuk mendapatkan kartu kredit itu mudah gitu ya. Oke, saya nggak akan banyak bicara tentang kartu kredit, saya akan kembali ke video rencana aksi yang kedua. Nah, hal yang pertama Anda boleh siapkan catatan Anda karena saya akan cepat gitu ya. Oke, nah model website pertama. Jadi ketika Anda yang tidak punya kartu kredit, ketika Anda mau praktek setelah tadi saya jelaskan di video rencana aksi pertama dalam dari mulai pintu masuk yang benar bagi Anda yang tidak punya kartu kredit, maka di video rencana aksi kedua tugas Anda adalah menentukan model websitenya dulu seperti apa. Iya dong, kan Anda nggak punya kartu kredit. Kalau yang di video aksi pertama kan mereka yang praktek cara malas adalah mereka yang punya kartu kredit atau minimal punya PayPal, karena pembayaran bisa menggunakan PayPal. Tetapi bagi Anda yang nggak punya kartu kredit, Anda mau action ya mau nggak mau Anda harus buat website. Nah, tetapi ada begitu banyak website di internet, dan Anda harus tentukan dulu model website apa yang ingin Anda gunakan. Terus nanti bagaimana belinya ya? Anda membeli domain, dalam hal ini hosting di sini adalah melalui perusahaan-perusahaan server atau perusahaan-perusahaan hosting yang di Indonesia, karena biasanya perusahaan-perusahaan hosting Indonesia walaupun dia bekerja sama dengan hosting luar negeri, tapi dalam hal ini dia menjadi reseller ya. Jadi dia akan membantu Anda untuk bisa memiliki domain dan hosting gitu ya. Tetapi ini adalah hal basic, hal sederhana yang paling tidak Anda harus mengerti bahwa Anda harus punya domain dan web hosting untuk Anda bisa mempraktekkan isi tutorial tentang belajar affiliate marketing ini bersama saya. Oke ya. Nah, model website pertama yang akan saya share kepada Anda, model website saya minimal ada 4 model website yang proven untuk kami para affiliate marketer ya. Dan saya akan membagikan satu adalah model website affiliate marketing, yaitu tentang blog ya. Seperti ini ya. Ini adalah strategi yang sederhana yang bisa Anda terapkan khususnya bagi Anda yang tidak memiliki kartu kredit, untuk Anda membuat website dengan model blog. Kemudian nantinya Anda akan kiri kanannya Anda akan tempeli banner advertising, dalam ini adalah produk afiliasi yang Anda pilih. Ingat di video rencana aksi pertama bahwa untuk memulainya Anda harus mulai dengan produk-produk yang dekat dengan diri Anda, yang Anda suka, yang Anda punya minat, punya antusias, mungkin hobi Anda, keahlian Anda, pengalaman Anda. Oke, jelas ya. Jadi itu yang pertama, oke ya. Kemudian, nah ini ketika Anda misalkan melakukan pendekatan model website yang pertama blog, maka nanti metode promosinya adalah kalau untuk yang blogging ya, itu adalah artikel marketing atau artikel marketing ya, atau artikel pemasaran ya. Artikel marketing ini adalah salah satu pendekatan yang sederhana tapi powerful ya. Nanti Anda bisa dapatkan
penjelasan basicnya tentang, saya banyak menulis tentang ini, tentang artikel marketing di blog saya. Anda kunjungi saja kayak dari businessinternet.com, kemudian Anda pilih kategori artikel marketing, itu kategorinya di sini ya, artikel marketing di sini. Nanti Anda bisa jelaskan, saya banyak menulis secara pribadi, saya tulis artikel-artikel ini untuk Anda bisa membuka paradigma, membuka mindset Anda tentang pentingnya Anda membuat artikel marketing yang terkait dengan produk atau jasa, dalam hal ini produk affiliate yang Anda promosikan, karena dengan demikian blog ini akan didatangi visitor-visitor target yang memang sedang mencari produk afiliasi yang Anda promosikan ya. Itu model website pertama. Kemudian model website yang kedua adalah Opti Newsletter. Saya sudah jelaskan di member area ya. Opti Newsletter. Oke, jadi berarti kalau Opti Newsletter ini modalnya adalah nggak mesti Anda harus bisa buat website, karena biasanya ketika kita memiliki akun autoresponder ya, kita membeli autoresponder, saya sudah jelaskan di member area, kita bisa pilih GetResponse atau aweber.com. Tapi kalau bicara fitur dan untuk pemula, saya lebih sarankan di getresponse.com ya. Ini bisa Anda bisa dapatkan di sini ya, karena ada bonus, ada pembayaran murah di bulan pertama kayak dari businessinternet.com /email. Anda buka aja di Aweber ya. Nah, biasanya ketika kita join ya di GetResponse ataupun di Aweber, biasanya kita udah dikasih template Opti Newsletter ya. Bagi Anda pemula, Anda bisa gunakan itu. Jadi model yang kedua adalah model website Opti Newsletter. Nah, kemudian metode promosinya adalah, kalau yang blogging itu artikel marketing, berarti kalau GetResponse itu nanti akan di email marketing. Biasanya 6-7 kali follow up email ya, yang kita setup secara otomatis, baru biasanya prospek Anda ya mulai tertarik akan produk yang Anda sedang bicarakan ya, dan bisa saja terjadi penjualan ya. Ini menggunakan email marketing ya. Kemudian kita juga bisa gunakan joint venture ya, atau kita juga bisa gunakan PPC ads. Jadi dalam ini misalkan menggunakan Facebook ya, menggunakan Facebook Ads gitu ya, yang simpel gitu, karena kalau untuk AdWords, kalau hanya Opti Newsletter sepertinya sulit ya, tetapi kalau untuk Facebook masih bisa ya. Nah, jadi kalau model yang kedua ini berarti model Opti Newsletter, Anda bisa memilih ini, dan nanti strategi promosinya adalah menggunakan email marketing, joint venture atau PPC Ads. Semoga Anda mengerti ya, dan nanti Anda melakukan setup email, saya sudah bahas di member area. Dan biasanya 6-7 kali follow up mulai terjadi, Anda bisa melihat penjualan dan Anda bisa membangun yang namanya list building. Jadi kalau email marketing ini nanti hubungannya dengan list building, itu akan dijelaskan di materi yang lain ya. Kemudian untuk yang model yang ketiga adalah model tentang website yang produk review ya, review produk ya. Contohnya seperti ini ya. Biasanya kalau review produk itu saran saya adalah, Anda boleh catat ini ya, kita bisa bicarakan, kita bisa review, nggak usah banyak-banyak produknya. Ada saya lihat member yang mempromosikan 7-10 produk ya, nggak perlu sebanyak itu. Kita bisa ambil 2-3 produk. Oke, Anda bisa catat. Kita bisa 2-3 produk yang sejenis ya. Kemudian kita berikan rekomendasi satu yang terbaik dari 3 produk affiliate tersebut. Kemudian kita berikan rekomendasi dan berikan bonus pendukung ya, sehingga orang mau take action membeli dari link affiliate kita ya. Jadi contohnya seperti ini gitu ya. Ini ada 2 produk ya. Jadi ini adalah sebenarnya adalah kreatif kita sebagai seorang affiliate marketer, bagaimana kita bisa memposisikan diri ya. Tentunya memang kita akan menggunakan nama pena ya. Jadi misalkan saja tidak penting Anda bisa jago bahasa Inggris atau enggak, Anda cowok atau cewek, tetapi Anda juga bisa berperan sebagai seorang ibu muda, sebagai seorang konsultan, yang nggak apa-apa kita menggunakan nama pena. Tapi intinya adalah website model ketiga ini yang proven untuk kita para affiliate adalah tentang kita melakukan produk review ya, 2-3 produk ya, kemudian nanti kita berikan satu rekomendasi mana yang terbaik. Nah, oke, kembali ke sini. Nah, kalau website produk review ini biasanya metode promosinya adalah nanti kita bisa gunakan artikel marketing ya. Nanti kita bisa kirim ke directory seperti misalkan saja Asin artikel, Go artikel gitu ya, atau kemudian kita juga bisa menggunakan blog ya, situs kita. Nanti orang bisa datang untuk melihat review
tulisan kita terhadap produk tertentu, dalam hal ini produk affiliate gitu ya. Kemudian yang kedua, kita juga bisa menggunakan PPC ads ya. Jadi di sini adalah kita bisa menggunakan artikel marketing. Saya tulis di sini AM artikel marketing. Kemudian PPC ads ini juga bisa ya, metode promosinya. Kemudian model yang keempat adalah saya berikan adalah model website tentang success story. Tentang sukses, saya singkat aja ya supaya success story. Success story ini yang saya maksud di member area ketika kita berbicara tentang yang mengambil gaya bahasa storytelling ya, storytelling gitu ya. Jadi kita berperan sebagai seseorang yang kita menceritakan pengalaman kita menggunakan sebuah produk atau produk tertentu ya. Kemudian artinya kita berarti kita mewakili market yang akan kita edukasi untuk kita promosikan produknya, bahwa aku sudah pernah mengalaminya. Dan ketika saya membeli produk ini yang saya rasakan, hasilnya begini dan saya sangat merekomendasikan ya. Dan pengalaman saya adalah ini adalah model-model website success story ya. Biasanya saya menceritakan di sini saya menggunakan nama pena ya, seorang wanita, ibu muda atau seorang apa saja. Anda juga bisa gunakan nama pena. Oke, kemudian Anda biasanya Anda promosikan situs-situs, dan saran saya biasanya dua produk ya. Pertama produk-produk downloadable, dan yang kedua produk fisik. Misalkan contoh satu dari produk di ClickBank, satunya mungkin produk-produk CBA ya, ataupun produk-produk yang memang produk-produk fisik ya. Jadi dalam hal ini misalkan saya menggunakan Proactol ya, sama dengan Fat Loss for Idiots gitu ya. Jadi tapi misalkan Pak, kalau saya hanya sukses story, hanya menceritakan satu produk, tidak masalah. Tetapi saran saya adalah paling tidak Anda punya pembandingnya. Jadi istilahnya di sini adalah di situs ini yang saya buat itu ya. Pada akhirnya saya merekomendasikan Fat Loss for Idiots. Jadi ketika saya menggunakan Proactol gitu ya, saya hanya sebagai pendukung saja, pendukung, walaupun saya tetap berikan link affiliate di sini, tetapi di akhirnya saya tetap menggunakan bahwa saya terbukti manjur itu karena saya menerapkan apa yang ada di bukunya Fat Loss for Idiots. Ingat, saya garis bawahi ya. Ini saya berikan contoh ya. Ini adalah produk Fat Loss for Idiots, itu adalah produk sejuta umat. Anda tak perlu promosikan lagi karena produk ini sudah nggak hot ya. Tapi ini hanya sebagai edukasi saja bahwa model sukses story ini adalah model website yang masih proven untuk kita para affiliate marketer. Anda boleh promosikan produk affiliate dengan Anda menceritakan pengalaman Anda sendiri, oke ya. Dan Anda boleh ceritakan satu produk, tetapi Anda juga bisa ambil satu produk lain untuk pendukung, oke. Tetap Anda rekomendasikan produk yang pertama tadi. Nah, ada 4 produk. Kemudian yang kelima gitu ya, sebentar, sekarang kalau sukses story gitu ya, sukses story ini adalah pendekatannya sukses story, promosinya banyak, bisa langsung kita menggunakan artikel marketing bisa ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan joint venture juga bisa. Kita juga bisa menggunakan PPC ads juga bisa gitu ya. Oke. Kemudian yang kelima, 4 model Anda sudah tahu caranya. Dan yang kelima adalah kombinasi. Maksudnya kombinasi apa Pak Jia? Maksudnya gini ya. Bisa saja blog ya. Tadi Anda sudah membuat blog gitu ya. Sudah membuat blog, tetapi di blog itu Anda taruh opt-in newsletter. Jelas ya. Ketika opt-in newsletter, orang-orang subscribe di sana, Anda bisa follow up, kemudian Anda bisa tawarkan produk review. Ini yang saya dinamakan kombinasi gitu ya kan. Atau bisa juga Anda memilih, misalkan Anda memilih website produk review ya. Anda memilih membuat website yang modelnya mereview produk 2-3 produk, tapi Anda juga di sana Anda tempatkan opt-in newsletter juga ya. Jadinya nanti ketika ada orang yang tertarik ya dan jadi subscriber, jadi pembaca newsletter di situs produk review Anda, maka nanti kedepannya Anda follow up. Apa yang Anda follow up? Mungkin juga nanti success story gitu ya, success story ya. Atau juga bisa Anda langsung follow up produk affiliate langsung gitu ya. Tidak masalah, tapi intinya adalah kombinasi. Nah, memang kita para affiliate marketer ini biasanya kita menggunakan kombinasi ya. Jadi kita nggak terpatok pada harus opt-in newsletter, tapi kita bisa gunakan kombinasi. Tetapi Anda paling tidak Anda sudah mengerti bahwa saat ini sebagai seorang affiliate marketer minimal ada 4 model website yang masih proven yang bisa Anda lakukan ya. Yang masih bisa Anda lakukan dan kemudian bisa Anda buat, Anda putuskan Anda mau buat yang seperti apa. Ingat,
Anda tidak perlu, Pak, saya mau kombinasi. Ketika misalkan Anda basicnya sudah bagus, tidak ada masalah, Anda langsung pilih yang kombinasi. Tetapi ketika katakanlah Anda order domain aja nggak bisa, Anda nggak punya kartu kredit, Anda juga belum punya akun autoresponder gitu, di GetResponse gitu, mendingan Anda pilih salah satu ya. Saya biasanya arahkan member yang sama sekali tidak punya kartu kredit dan ingin tahu caranya, biasanya saya mengarahkan dia untuk membuat blog, karena blog ini sangat sederhana ya. Tentunya dalam kita membuat blog, memang blognya itu harus spesifik ya. Saya sudah banyak bahas tentang seni menulis artikel pemasaran itu di blog saya, kayak dari businessinternet.com ya. Anda tinggal bisa baca supaya Anda bisa mengerti alur pemikiran saya di kategori artikel marketing ya, tentang pemilihan nama domain, tema situs yang harus kita pilih seperti apa gitu ya. Oke. Tetapi pada intinya adalah ingat, ketika Anda sudah sampai ke rencana aksi kedua, ketika Anda memilih model website, maka tema yang harus Anda pilih adalah tema-tema produk afiliasi yang memang sudah Anda lakukan tes di depan menggunakan cara malas ya. Satu, atau yang kedua, paling tidak produk tersebut adalah produk-produk yang memang seperti saya ya, produk yang saya sudah pilih itu tentang health dan beauty, bahwa produk tersebut selalu ada pasarnya, selalu saja ada produk affiliate yang bisa dipromosikan, dan selalu produk affiliate tersebut memberikan komisi yang cukup tinggi. Jangan pernah Anda sudah memilih model website tetapi Anda mempromosikan sebuah tema produk yang nggak ada produk affiliate-nya, ataupun ada tetapi produknya nggak familiar, bahkan produknya jelek dan produknya memberikan komisi yang sangat kecil. Itu juga hindari gitu ya. Karena kenapa? Karena kita ingin melakukan satu kali proyek, tetapi proyek website tersebut akan terus memberikan earning kita dari bulan ke bulan yang lain ya. Jadi nggak hanya satu kali proyek selesai. Satu. Terus yang kedua, website ini, ketika Anda memilih model website ini, maka Anda akan bisa promosikan ganti-ganti produk. Temanya tetap sama, tetapi produknya bisa berbeda. Contoh, misalkan Anda mengambil model website blogging, temanya adalah health, tentang kesehatan ya. Anda bisa promosikan produk A, B, C. Setengah tahun kemudian atau 4 bulan kemudian Anda juga bisa promosikan produk lain, F, G, H. Tetapi temanya masih sama. Oleh karena itu pemilihan produk ini juga harus bijak. Oke ya. Kemudian, Pak, saya nggak jago bahasa Inggris, Pak. Bapak sudah sarankan, saya sudah mengerti ada 4 model website, tetapi bagaimana cara mengisi kontennya, Pak? Oke, Anda bisa model ikutin apa yang sudah saya lakukan ya. Contoh misalkan di model website produk review ya, produk review atau success story ya. Ini yang saya lakukan ya. Yang pertama tentunya ketika kita memilih produk itu adalah produk afiliasi yang memang kita punya minat besar di sana. Jelas ya. Kita punya minat besar di sana, kita punya passion, kita punya senang pokoknya ya. Dan paling tidak dari produk tersebut, dari beberapa produk tersebut, kita harus tahu, atau paling tidak bahasa langsungnya adalah kita harus membelinya dulu. Yes, harus membelinya. Nah, saya akan share ya, banyak kegagalan para affiliate marketer, terutama yang masih pemula. Kok saya komisinya nggak banyak ya Pak, nggak sebanyak affiliate marketer lain? Ya, karena biasanya ya, pengalaman saya adalah ketika saya mempromosikan produk affiliate, baik itu untuk market luar maupun market dalam negeri, ketika produk tersebut saya tahu karena saya memakainya atau saya membelinya dan lalu saya praktekkan, biasanya saya akan memiliki nilai tambah untuk saya berbagi dari kacamata saya, dari sudut pandang saya. Contoh misalkan saya membeli produk tentang Vincent Del Monte gitu ya, tentang produk health. Karena saya juga menjalani gaya hidup sehat, paling tidak saya mengerti lah istilah-istilah tentang yang berkaitan dengan pembentukan tubuh ya, atau minimal saya sudah tahu membaca majalah tentang Adera, tentang video-video tutorial membentuk tubuh, gaya hidup sehat, cara makan, cara pengaturan diet seperti itu. Dan juga ini juga bisa Anda juga bisa terapkan ketika Anda juga mempromosikan produk affiliate. Intinya adalah ketika Anda mau produk affiliate yang Anda sukai, minimal Anda harus beli produk itu dulu, kemudian Anda bisa pelajari, Anda terapkan dulu, Anda dapatkan manfaatnya sehingga Anda bisa tulis secara dari sudut pandang Anda. Itu yang membedakan saya dengan affiliate marketer lain. Jangan asal produk, pokoknya saya promosikan produk review gitu kan. Jangan, bukan seperti itu. Oke ya. Nah, kemudian yang kedua, selain kita sudah menggunakan produk itu untuk kita, yang kedua adalah kita juga bisa gunakan seperti ini ya. Kita memodel. Tentunya Anda harus mengerti bahwa di dunia internet marketing ini tidak ada sesuatu yang namanya originalitas 100%. Yang ada adalah kita kembangkan dan kita kembangkan. Dalam
bisnis kita tahu apa istilah ATM, amati tiru modifikasi. Yang saya lakukan juga sama di online. Biasanya kan kita affiliate marketer ketika mau promosikan sebuah produk kan bukan hanya kita saja yang mempromosikan, betul ya? Ada banyak juga affiliate marketer. Saya kunjungi tuh situs-situsnya, saya ambil yang terbaik, ambil yang nyambung, kemudian saya susun, kemudian saya berikan nilai tambah, kemudian saya rewrite. Jelas ya? Saya gunakan pihak ketiga yang bahasa Inggrisnya jago dari saya, kemudian saya minta, ini tolong dong, saya kan udah susun ya, saya sudah susun itu, ini kurang bagus, tata bahasanya masih tata bahasa asli, bisa nggak di rewrite dengan gaya bahasa yang unik, yang fresh ya. Saya sudah biasanya ancar-ancar saya itu kurang lebih sekitar 600 sampai 1000 kata gitu ya ketika saya menggunakan produk review ya ataupun telling story ya, storytelling ya. Intinya adalah ketika itu jadi, itu maka jadi tulisan baru. Padahal sebenarnya aslinya adalah saya mencomot sana sini, kemudian saya berikan nilai tambah, saya berikan picture tambahan, saya berikan kalimat tambahan, saya berikan bonus, kemudian saya juga berikan kata-kata. Jadi itu baru. Itulah cara saya bagaimana saya memodel website penjualan dalam hal ini produk review dan juga produk storytelling ya. Nah, Pak, boleh nggak kita mempromosikan produk review yang berbeda dengan affiliate marketer lain? Dalam hal ini misalkan di affiliate marketer lain produk A itu dijadikan rekomendasi. Boleh nggak saya justru rekomendasikannya produk B? Boleh-boleh saja sepanjang kita memiliki argumen. Nah, kembali lagi ketika Anda sudah membeli produknya, Anda sudah coba, makanya tentu saja Anda memiliki sudut pandang yang berbeda. Tinggal nanti kita kembalikan ke pembaca. Ya. Nah, itu adalah 4 model website dan plus satu kombinasi yang bisa Anda pelajari di video rencana aksi kedua ini. Semoga Anda bisa mulai mengerti bagaimana cara mengimplementasikan website-website tersebut sehingga pada akhirnya Anda mendapatkan kunjungan tertarget, baik itu melalui artikel marketing, PPC ads ya. Dalam hal ini misalkan cara malas dulu ya, selain Seven Search ada banyak perusahaan-perusahaan PPC selain AdWords yang bisa Anda gunakan. Jadi kalau yang di cara malas adalah Anda promosikan untuk melakukan tes produk, yang Anda promosikan adalah situs affiliate-nya langsung menggunakan user ID, tetapi yang sekarang Anda promosikan situs Anda sendiri. Oke, jelas ya. Jangan lupa selalu Anda tempatkan opt-in newsletter, dan artinya apa? Anda harus memiliki autorespon dan ini hukumnya wajib. Itu ya. Oke. Video rencana aksi kedua saya akhiri sampai sini. Nanti akan ada video rencana aksi ketiga untuk semakin mempertajam pemahaman dan wawasan Anda untuk kita bisa praktek lebih dahsyat lagi. Oke, dari saya cukup sekian. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda.